Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Kembali dalam sore hari ini bersama M. Rahmat Channel. Dalam konten kali ini saya mencoba untuk membahas sesuai dengan permintaan teman-teman. Ada yang meminta bahwa bagaimana caranya dalam memilah ataupun memilih muka bagian depan bonsai ataupun bagian belakang bonsai. Pada prinsipnya semua itu dapat dilakukan, mulai dari beberapa tahap ataupun beberapa proses yang sekiranya dapat teman-teman lakukan. Dalam video konten kali ini kita mencoba untuk membedah hal tersebut sehingga kawan-kawan bisa menjadi satu proses edukasi dalam proses pemahaman memilah ataupun memilih bagian tampak depan ataupun belakang bonsai. Lebih lengkap kita bergeser ke tayangan berikut. Jangan lupa tonton sampai selesai. Tetap semangat dan salam bahagia. Kembali bersama M. Rahmat Channel kawan bonsai dimanapun berada. Di hadapan saya sudah ada pohon jenis anting putri dengan ukuran small. Ini lingkar kurang lebih di 30 cm dengan ketinggian 22 cm. Ukuran tersebut sangat ideal dalam posisi ukuran small. Dalam konten kali ini kita bahas bagaimana caranya dalam memilih tampak depan ataupun tampak belakang bonsai. Dalam pohon ini akan dijadikan satu percontohan sebagaimana yang kawan-kawan lihat di layar kaca. Kawan-kawan di sini sudah tampak. Dalam proses pemilahan tampak depan ataupun belakang itu dapat dilihat. Yang pertama itu alur gerak pohon dapat kita amati. Yang kedua, biasanya ada percabangan yang sudah tumbuh. Kalaupun misalkan si pohon tersebut itu belum memiliki cabang ataupun tangan, itu dapat dilihat dari alur gerak pohon. Tentunya itu akan berpengaruh pada pondasi yang akan dikembangkan atau akar yang akan kita rawat. Oleh karena itu, seperti halnya di pohon ini, bahwa alur gerak pohon ini cenderung ke formal tapi memiliki tangan yang lebih mengarah ke bagian kanan dari pohon ataupun dari saya sendiri. Artinya di bagian tampak ini dapat dilihat posisi depan sehingga kawan-kawan dapat menjadikan bagian ini merupakan bagian tampak depan. Kedua, kawan-kawan bisa melihat ataupun dapat menciptakan dengan tumbuhnya tunas bagian depan kita buat tangan yang sifatnya memang terstruktur atau dalam penciptaan bonsai itu sendiri tidak terlihat kaku. Kalaupun nanti seperti yang ini tampak depan kawan-kawan dengan posisi akar yang sudah jadi tinggal pembesaran. Bagian ini merupakan bagian tangan pertama. Nah, bagian tangan pertama yang nantinya bagian kiri ini akan dibuat aksen. Makanya kita ambil hanya satu buku dari jari saya sehingga nanti ini akan pecah batang tunas sehingga dapat dijadikan satu tangan kedua dengan aksen. Nah, kembali dalam bahasan tampak depan, bahwa bagian depan pohon ini harus kelihatan lebih dinamis. Jadi jangan ada tangan ataupun batang yang sifatnya nanti menghalangi alur gerak pohon ini sendiri. Nah, sehingga kawan-kawan bisa menciptakan. Kalau sekiranya ada tangan yang akan jadi di sini, ya kita bebaskan saja, kita potong saja. Sehingga tampak depan ketika si pohon itu jadi akan kelihatan alur gerak yang sifatnya lebih dinamis. Beda dengan bagian belakang. Bagian belakang ini bisa dijadikan satu tangan yang sifatnya untuk tumbuh sehingga mengisi ruang-ruang yang kosong. Tangan pertama, tangan kedua, ini ketiga, sini. Bagian tampak depan ini kita buat bagian katup ataupun topping. Nah, bagian yang ini kawan, ini akan dijadikan topping. Mahkotanya nanti yang ini. Nah,
ini topping nih, nanti diambilnya sedikit, hanya pengisi ruang kosong saja. Sementara ini kita lihat pertumbuhan, kalau memang layak kita pakai, kalau tidak kita buang. Nah, kawan-kawan dapat dicermati bagian pohon di bagian atas, sehingga kawan-kawan dapat melihat bagian tampak atas dari tampak atas, sehingga kawan-kawan dapat lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini bagian belakang yang kita jadikan untuk mengisi ruang yang kosong, sehingga yang ini nanti kita potong setelah seimbang akan ngisi di sini. Yang ini pun demikian. Nah, kalau diambil dari posisi sini, ini karena udah tampak bagian belakang kawan, sehingga tidak akan kelihatan elok kalau dijadikan posisi di depan. Pada prinsipnya, bahwa dalam proses pembuatan bonsai, baik memilih tampak muka ataupun tampak belakang, itu sangat berpengaruh pada reposisi pohon itu sendiri. Oleh karena itu, kawan-kawan harus dapat memilah ataupun memilih. Yang pertama tadi dilihat dari gerak dasar pohon, yang kedua pondasi yang akan kita ciptakan, yang ketiga pembuatan tangan ataupun pembuatan dari unsur-unsur pelengkap bonsai itu sendiri. Jangan lupa alur gerak yang sifatnya dinamis ini harus dijadikan alur yang bebas, sehingga akan terlihat ketika si pohon jadi itu tidak terhalang oleh beberapa tangan yang akan dibuat jadi nanti di sini. Ini harus sifatnya lebih dinamis, jadi nampak bagian depan pohon. Demikian konten yang singkat, semoga dapat bermanfaat, paling tidak untuk edukasi diri saya sendiri, umumnya untuk kawan-kawan penghobi bonsai. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan lupa bahagia, dan salam satu karya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.